Pengertian dan unsur-unsur industri perbukuan. Industri adalah salah satu usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin, tetapi dengan mutu setinggi-tingginya. Menurut Imade Sandi tahun 1985 di 2148 dalam RY Permana 2016. Jadi, industri perbukuan adalah pengolahan atau proses produksi sebuah buku yang nantinya akan didistribusikan kepada seperti agen-agen buku, perpustakaan, dan lain sebagainya. Unsur-unsur industri perbukuan. Pertama, penerbitan. Penerbitan adalah orang atau sebuah perusahaan yang menerbitkan buku, majalah, dan lain sebagainya. Kedua, percetakan. Percetakan adalah proses industri, baik sedang maupun kecil, untuk memproduksi secara massal, baik itu berupa tulisan maupun gambar, yang dihasilkan dari tinta dan kertas menggunakan alat, yaitu mesin cetak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah awal perbukuan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Edward J.J.M. Kiman, industri penerbitan buku di Indonesia pertama kali hadir pada sekitar tahun 1650 sampai 1870. Orang yang pertama kali menerbitkan buku di Indonesia adalah Johannes Nieuwhof yang menerbitkan sebuah buku almanak. Almanak merupakan sebuah buku yang berisi cerita-cerita pendek, puisi, perkiraan cuaca, dan juga fakta lainnya yang penting bagi populasi masyarakat atau makhluk hidup lainnya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Yang kemudian pihak VOC berusaha untuk melakukan penerbitan. Pada tahun 1809, mulailah berdiri dua buah perusahaan percetakan yang melakukan merger yang memiliki nama New Government Printing Office atau pada saat ini lebih dikenal dengan Percetakan Negara. Perusahaan inilah yang memonopoli dunia percetakan di Indonesia, seperti mencetak berita-berita penting dari pemerintah yang awalnya disebut dengan Batavia's Colonial Courant. Karena pada masa itu kondisi politik di Indonesia masih tidak stabil dan bergejolak, akhirnya kondisi penerbitan menjadi tidak stabil. Hingga akhirnya pada waktu Indonesia telah merdeka, yaitu pada tahun 1945, urusan penerbitan pun diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Dan pada tanggal 7 September 1945, secara resmi didirikanlah sebuah badan usaha milik negara dalam penerbitan dikenal dengan Badan Penerbitan Nasional. Jenis-jenis buku yang diterbitkan untuk pertama kalinya setelah peresmian tersebut adalah buku jenis karya sastra. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa industri perbukuan di Indonesia sudah berkembang sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang fase perkembangan perbukuan atau penerbitan dan percetakan di negara Indonesia. Dalam suatu perkembangan penerbitan dan percetakan bahan pustaka memiliki fase awal hingga akhir sampai perkembangan modern. Dalam sebuah penerbitan dan percetakan di negara Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu 1. Fase Hindia Belanda. Pada fase ini, perkembangan penerbitan buku pertama kali dipelopori oleh pemerintah kolonial Belanda. Mesin cetaknya pun masih didatangkan pada tahun 1624 yang kemudian tidak berfungsi lagi sebab tidak ada tenaga ahli yang memanfaatkannya.
suatu kegiatan penerbitan dan percetakan prakarsian penerbitan dan percetakan textbook yang dibuat oleh Cornelis Pichel. 2. Fase Cina Peranakan. Fase ini ditandai dengan perkembangannya penerbitan surat kabar berbahasa Melayu. Selain itu, surat kabar juga dijadikan sebagai media informasi yang dijadikan antara sebagai media iklan bagi para penjual yang kebanyakannya adalah kaum perantau dari Cina. Fase Balai Pustaka. Fase ini muncul karena adanya pembentukan Komisi Bacaan Rakyat yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda yang berdasarkan pada keputusan Departemen van Onderwijs Arrediens nomor 12 pada tanggal 14 September 1908. Tugas yang diberikan kepada rakyat dengan adanya pembentukan ini bertujuan untuk memilih bacaan yang sesuai dengan rakyat Hindia Belanda, seperti memberikan saran dan pertimbangan kepada direktur pendidikan. Fase penerbitan modern. Pada fase ini, dunia penerbitan dan percetakan buku di Indonesia mengalami berbagai masa atau fase yang menunjukkan bahwa perjalanan bangsa ini juga terbangun dari perjalanan intelektual lewat industri perbukuan. Naik turunnya dalam konteks industri perbukuan jarang juga ada gerak-gerik dinamis yang memberikan harapan dan dorongan, namun jarang juga berbagai fenomena ikut membuat penerbit Belanda, seperti memberikan saran dan pertimbangan. Keadaan industri perbukuan di Indonesia pada masa sekarang. Berkembangnya zaman membuat industri penerbitan buku pun mengalami perubahan, terutama setelah perkembangan teknologi. Industri penerbitan buku dipaksa melakukan perubahan seperti penggunaan komputer dan perangkat teknologi lainnya yang lebih canggih dalam memproduksi buku. Adanya tekanan dari pasar yang mengalami perubahan teknologi dan generasi membuat industri penerbitan harus mencari akal bagaimana bertahan dari perkembangan tersebut. Fisik buku saat ini telah mengalami perubahan. Buku cetak tidak lagi dianggap sebagai sarana penerbitan satu-satunya. Kemudian lahirlah e-book sebagai solusi atas penggunaan gadget yang marak di kalangan generasi milenial. Penerbit buku yang cukup besar akan menangkap perkembangan ini sebagai sebuah peluang dalam melakukan inovasi. Mereka membuat versi digital atau e-book dari buku cetak, atau justru hanya menerbitkan dalam bentuk e-book saja. Tidak hanya itu, penerbit di era saat ini tidak lagi menganggap diri mereka sebagai pemasok buku fisik, melainkan ide dan informasi. E-book atau electronic book diartikan sebagai format penerbitan dengan berbagai jenis seperti teks dalam format digital, buku yang dikonvert menjadi digital, platform baca digital, dan lain-lain. Format e-book sendiri pun bermacam-macam, mulai dari dokumen hingga software tertentu dapat digunakan sebagai format tersebut. Di Indonesia sendiri, e-book juga mulai tumbuh dan berkembang seiring dengan maraknya penggunaan internet dan gadget di kalangan masyarakat. Perkembangan e-book mendorong tumbuhnya penerbit dan toko buku digital. Penerbit-penerbit besar seperti Rosda Karya, Gramedia, Mizan, dan beberapa penerbit universitas mulai mengembangkan e-book store mereka. Ada pula penerbit-penerbit yang tidak terlalu besar memilih untuk merger dengan penerbit besar demi dapat menerbitkan format buku dalam bentuk digitalnya.